Bahwasanya dakhaltu ala Asma wa hiya taqra'u. Pernah suatu saat aku masuk ke rumahnya Sayyidah Asma. Sayyidah Asma yang tadi cerita itu, aku masuk ke rumahnya wa hiya taqra'u. Ketika aku masuk di rumahnya Asma binti Abi Bakrin, beliau tengah baca Al-Qur'an. Apa ayat yang tengah dibaca? Famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Famannallahu alaina, dan Allah memberikan pemberian kepada kita. Wa waqana adabas samum, dan Allah menjaga kami dari azab berupa angin yang panas. Aku lihat beliau tengah membaca ayat tadi itu. Famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Kemudian qala fawaqafat 'alaiha wa ja'alat tasta'idu wa tad'u. Ketika selesai membaca ayat tadi itu, Sayyidina Asma berhenti dan beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang masuk tadi itu atau tabi'in yang masuk tadi itu, fadhahabtu ila suq. Aku kelihatan dia setelah baca ayat tadi itu berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya mendapatkan perlindungan dari Allah, maka aku berangkat ke pasar. Aku berangkat ke pasar. Faqadaitu hajati, di pasar aku membeli apa yang aku butuhkan. Biasanya kita orang, aku belanja di pasar, selesai dari belanja ke pasar, selesai dari belanja di pasar, tsumma raja'tu, aku kembali ke rumahnya Sayyidina Asma, wahia fiha ba'du tasta'idu wa tad'u. Ternyata aku dapatkan itu Sayyidah Asma masih tetap meminta perlindungan Allah, masih tetap berdoa. Cuman gara-gara membaca ayat Allah, famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Gara-gara ayat tadi itu, aku tinggal dalam keadaan meminta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Aku tinggal ke pasar, aku beli segala kebutuhanku di pasar, aku kembali ke rumahnya beliau. Beliau masih berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ayo tanya diri kita hadirin. Alhamdulillah, di tempat kita ada rutinan. Tidak tahu Kamis Pon atau Kamis Legi atau Kamis apapun lah, kita membaca Al-Quran. Minimal duduk mendengarkan orang baca Al-Quran. Jangan, maaf hadirin, ketika orang baca Quran, sebagian berada di luar mungkin kecapean, boleh makan minum, maaf, tapi terkadang dengan rokoknya. Lihat keadaan para sahabat Nabi ketika dibacakan Al-Quran. Inilah bacaan Al-Quran yang akan menjadi ketebalan iman sang qari, orang yang membaca Al-Quran tersebut. Karena apa? Perenungan. Minimal jaga adab. Jangan ketika dibacakan Al-Quran dia berbicara sendiri. Bahkan dikatakan, guru-guru kita menyatakan penyebab orang itu sulit mati dalam keadaan husnul khotimah. Kebanyakan, maaf, kalau tidak terselamatkan, bisa mati su'ul khotimah. Ketika apa? Ketika diceritakan tentang cerita-cerita orang soleh. Diceritakan tentang keadaan para nabi, diceritakan tentang keadaan para rasul, diceritakan keadaan orang-orang yang soleh. Tapi dia tidak peduli dengan cerita itu, dia ngomong sendiri. Ketika diceritakan cerita orang-orang yang soleh, itu penyebab orang sulit mendapatkan husnul khotimah. Terus bagaimana kiranya ketika dibacakan Al-Quran, dia berbicara sendiri. Ketika dibacakan Al-Quran, dia berbuat satu perbuatan yang meskipun kita mengambil makna yang paling ringan dari hukumnya, melaksanakan perbuatan yang makruh. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah keadaan para sahabat Nabi. Inilah keadaan orang-orang yang soleh. Ayo, setelah kita rutin membaca Al-Quran, kita punya rutinan membaca Al-Quran, rutinan tetap berjalan, ditambah lagi perenungan itu Al-Quran. Adab ketika membaca Al-Quran, adab ketika membaca Al-Quran, ketika memegang Al-Quran, maka kita insya Allah
akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena bacaan Quran. Bukan justru selesai membaca Al-Quran, justru Al-Quran melaknat kepada orang yang membaca tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga semuanya. Amin ya rabbal alamin.